saya juga nggak bagus. Nah, disitulah kita menggunakan metode duit. Jelas ya? Oke, kita mulai ya, Bang ya. Oke, Pak. Oke, kamera action. Ya, gimana Mas dari PDAM ya? Iya, Pak. Saya dari PDAM dari Aset Kota Pekanbaru, Bapak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Iya, langsung aja dia. Kami ingin menawarkan. Ini Pak, orang keluar dari Aset Kota Pekanbaru, Pak. Pengen menawarkan produk air bersih. Kami lihat di sini Bapak lagi membahas, siapa tahu Bapak tertarik sama produk yang kami jual, Pak. Nah, itu seperti apa menurut Bapak? Oke, benar sih Mas. Saya memang lagi ngebangun rumah ya. Iya, Pak. Terus saya juga lagi bingung untuk area yang dipakai. Selama ini sih saya dan keluarga saya, orang tua saya pakai air tanah. Karena ya kita tahu lah di Pekanbaru ini PDAM pertama sama aja kualitas airnya tidak bagus juga gitu. Terus yang kedua juga harus bayar pula kita gitu. Jadi kayaknya sih masih saya pertimbangkan untuk memilih PDAM. Ya, Pak. Cuman kalau emang seperti itu, Pak, dulu emang seperti itu, Pak. Tekanan air itu kurang maksimal, debit air kurang maksimal, maka keluar warna air sering kotor. Tapi itu dulu, Pak. Nah, sekarang kita udah coba mencari solusi itu, Pak. Kita kerjasama juga sama beberapa investor atau muda terkait untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Sekarang kita udah dapat kerjasama sama salah satunya sama PT Infra dan anak perusahaan PT Infra itu seperti PTR yang untuk tempe. Boleh close dulu dong. Gimana penonton? Ada yang mau kasih komen nggak tanggapan sebelum saya? Ayo bebas, kasih inputan. Yuk, di pas terakhir ini gimana? Dari sisi salesnya dulu deh. Dari sisi penjual, misal penawarannya. Luar biasa. Luar biasa, bisa biasa di luar. Ada nggak yang mau kasih masukan? Ntar kalau saya terangkan semua, ntar teman-teman terimanya dari atas ke bawah aja terus, semuanya disuapin terus. Saya minta masukan dari Pak Manajer saya. Oh ya benar Pak Manajer. Boleh. Saya maju nanti Pak. Kasih masukan dulu, Pak. Nggak apa-apa, kasih. Terima kasih Pak Mul. Sebelumnya Pak Mul ini manajernya saya juga dulu Pak. Ini sedikit masukan Pak yang yang duit tadi yang seperti Bapak bilang. Bapak kan ngasih keluhan nih, Pak Mulnya udah dengar. Nah Pak Mulnya nggak mengulangi dan nggak mengisolasi, langsung memberikan tanggapan yaitu dulu, setelah itu, dan sekarang. Mungkin ada 2 step yang terlewati. Nah langsung ke yang keempat. Mungkin Pak Mulnya nih pengen buru-buru closing mungkin kan. Biasa Pak, penjualannya emang bagus diakui. Boleh close dong buat Pak Mul. Ada lagi? Nah, Pak Mul. Jangan. Oke. Bisa diambil, bisa naik ya. Oke. Ya ada lagi kan nih? Masukan dong buat Pak Mul. Ya. Ada lagi? Pak Rahmat, seperti apa masukannya, Pak? Masker belum buka kan Pak? Ya Pak Rahmat. Tadi Pak Mulnya itu Pak terlalu cepat untuk berbicara dulu saat ini dan sekarang. Karena Bapak belum menyampaikan lagi keberatan Bapak itu masalah PDAM. Bapak harus baru mencerita kualitas air tanahnya. Pak Mulnya sudah menangkap. Oh itu dulunya itu air tanahnya. Kan kesannya kan begitu, bukan yang PDAM-nya. Harusnya Pak Mul tadi begitu bilang air tanah. Pak Mulnya mengejar dengan membangun perumahan ini berapa unit, kembangkan dulu unitnya itu berapa, itu sumber air nanti air bersihnya air apa, kondisi airnya gimana. Kalau Bapak bilang airnya bagus, dasar bagusnya itu mana bagusnya itu secara kasat mata atau itu secara sesuai dengan parameter yang layak dikonsumsi oleh tubuh itu. Nah, setelah itu nanti Pak Mul itu baru sedikit menyodorkan
Ya itu tadi Pak. Ya, artinya digali dulu di mana nanti kesempatan itu, di mana baru dia isolasi Bapak kunci. Nah, mengunci itu baru itu memperbandingkan masalah itu dari kualitas, dari masalah biaya, itu baru bangun itu mengunci. Sehingga nanti mau kunci itu Bapak jadi bingung nih alternatifnya nih. Artinya itu lebih bagus, artinya kunci terakhirnya kalau Bapak pakai air tanah, Bapak membangun perumahan, itu konsumen itu sepanjang Bapak hidup Bapak menjadi ada beban gitu. Beban apa gitu? Airnya berwarna, air debitnya tak cukup, Bapak kan dikejar, Bapak di semua laku, itu kan banyak orang. Tapi kalau menjadi pelanggan PDAM, terjadi permasalahan itu, baik itu dari kualitas, kuantitas, dan kuantitas, itu masalah PDAM. Itu bukan masalah Bapak lagi. Harusnya Pak Mul lebih mengajar gitu. Luar biasa, beli pos dong Pak Mul ya, semangat Pak Mul. Ada yang perhatiin gerak saya nggak tadi? Ada. Saya tepuk jidat, saya pegang kuping, itu maksudnya apa? Yang ikutin. Matching and mirroring, matchingin nggak Pak Mul tadi? Enggak gitu ya, tapi nggak apa-apa, beli plus lagi buat Pak Mul. Oke, next ya Pak Jes ya. Pak Dimas. Pak Dimas. Pak siapa Pak? Hah? Apa itu? Pak Lurah. Iya, kita langsung aja. Ya, biasa langsung ya, pokoknya langsung masuk penawaran gitu jualannya. Kamera action. Selamat pagi Pak. Pagi Pak, perkenalkan saya Dimas dari PDAM Tetes Yaogan Baru. Iya, saya Rizky. Pak. Iya. Silakan duduk. Pak. Siap Pak. Lagi santai nih Pak. Lagi santai. Lagi santainya. Sebelumnya nih Pak, udah tahu PDAM sebelumnya? Sudah. Sudah ya. Kalau untuk di rumah pakai air apa nih? Saya pakai yang mana? Oh, air tanah, iya. Gimana Pak kualitas air tanah untuk di rumah? Kualitas di daerah perumahan saya sih ya memang kurang bagus ya, Kurang tanahnya bagus. ya. Kalau untuk PDAM sendiri mungkin Bapak ada pernah coba tanya ke yang kenal, apakah testimoninya sendiri untuk PDAM ini gimana? Iya, jadi justru saya udah tutup PDAM saya 2 tahun yang lalu. Oh, ditutup 2 tahun lalu ya. Kenapa itu Pak ditutup? Iya, saya berpikir sama aja gitu, karena dengan memakai air tanah sama PDAM dua-duanya juga airnya jelek gitu. Tuh dua-duanya ini Iya. jelek gitu ya. Jadi saya harus bayar double kan gitu. Iya. Selain iuran PDAM ditambah lagi tanah gitu kan, pakai listrik pula gitu. Jadi saya pikir harus salah satunya aja gitu. Itu saya rasa pemborosan gitu kan. Jadi saya berpikir saya tinggalkan PDAM saja lah gitu. Paling saya nanti tinggal tambah filter untuk air tanahnya. Kasihan dong PDAM-nya ditinggalin Pak ya. Iya. Ya, benar Pak yang Bapak bilang kan untuk PDAM sendiri itu kualitasnya sama dengan yang air tanah. Ya seperti itu yang Bapak bilang. Saya benar, saya mengalami. Saya sendiri juga mengalami itu, ya kan. Itu kalau untuk yang lain ada nggak kira-kira kenapa ditutup dengan alasan yang kualitasnya sama? Ada kira-kira alasan yang lainnya? Ada sih. Selama saya 2 tahun lalu pakai PDAM itu saya berpikir kok nyalanya itu kecil sekali ya gitu. Udah itu biasanya tuh harus begadang jam 10 baru nyala, jam 10 malam baru kencang airnya gitu. Nah itu yang salah satu faktor yang saya tutup PDAM gitu. Berarti tekanannya ya Pak ya lebih terlalu kecil ya. Kalau dihidupin tuh lama mungkin ya Pak ya. Ya emang sih Pak dulu PDAM-nya emang tekanannya itu dari segi tekanan emang agak kurang, dan segi kualitas emang agak ya dibilang jelek nggak begitu jelek, dibilang bagus juga nggak begitu bagus, masih sedang-sedang lah. Tapi kenapa kita melakukan, kita lagi ada program nih Pak kerjasama dengan BUMN yaitu PP Infrastruktur, dan anak perusahaannya itu PPTR dan PPTE. Kenapa kita melakukan kerjasama itu?
karena kita untuk mengatasi yang permasalahan yang Bapak alamin, yaitu kualitas airnya jelek, tekanannya kecil, apa segala macam. Nah, kita akan melakukan kerjasama itu. Nanti kita akan sampai di tahap yang air layak konsumsi, dan ada beberapa wilayah yang lain air layak minum. Jadi untuk tekanan yang kecil, kualitas air yang jelek itu bisa dikategorikan sudah tidak ada lagi. Dengan jaringan yang baru, pengolahan yang lebih modern, dan air yang lebih bagus. Itu Pak. Jadi sekarang kerjasamanya dengan PDAM itu lebih bagus lagi ya, jaringan baru gitu ya? Jaringannya baru, semuanya baru, jaringan baru, pengolahan kita baru, kapasitas produksinya kita tingkatin, terus pokoknya serba baru lah nanti, brandingnya baru, PDAM wajah baru dengan kerjasamanya gitu Airnya Pak. gimana? Kecil nggak? Ntar begadang lagi sih tiap malam. Kalau untuk air kita menambah, kenapa kita bekerja sama itu kan untuk menambah kapasitas produksi. Kapasitas produksi itu gunanya untuk tekanan di rumah itu lebih bagus. Ada standar khususnya untuk tekanan di rumah, makanya kita tingkatin kapasitas produksi kita. Oh, gitu ya? Iya. Ya udahlah kalau begitu, saya pengen lihat buktinya aja dulu. Kalau memang tetangga saya udah ada yang pasang bagus, saya ikut. Boleh. Yang jelas PDAM komitmen sama PPTR dan PPTM akan membuktikan yang masyarakat selama ini ragukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ada akhir tahun ini nanti Pak, di Oktober insya Allah di pertanggal 1 itu akan ada serah terima atau bisa langsung memakai PDAM-nya khususnya untuk di wilayah rumah Bapak. Ya sudah, kalau ada memang buktinya nanti ya baru saya mau daftar. Oke, siap. Nah, kalau memang bagus ya tetangga. Pasti bagus Pak. Doakan yang bagus dong Pak. Ya, Doa. di sini di lingkungan saya udah ada yang daftar belum? Kalau di rumah Bapak ada banyak Pak. Tetangga Bapak daftar. Bu Ana tahu Bu Ana? Oh, tahu. Bu Ana itu udah daftar. Dia paling minat itu Pak, Bu Ana. Iya. Ngomong-ngomong, ada diskon kan nih? Kalau untuk diskon kita belum sampai ke tahap yang seperti itu Pak. Kita masih mencari minatnya dulu, kita survei minat. Nanti ketika sudah ada pembangunan yang mungkin di tahap 70 atau 80%, baru kita hubungin kembali. Mungkin saya minta lebih, kalau memang Bapak berminat, saya minta datanya terlebih dahulu. Mungkin KTP sama nomor handphone aja untuk pertinggal kita. Emang kuotanya terbatas ya Mas? Kalau kuota PDAM nanti hitungannya kan dengan kapasitas segitu, Bapak daftar sekarang itu lebih jadi prioritas. Kalau untuk kuota kita, karena sesuai dengan pemerintah Kota Pekanbaru, semua masyarakat akan mendapatkan layak air minum. Jadi untuk kuota kita nggak terbatas, tapi untuk prioritas kita terbatas. Gitu. Jadi saya diprioritaskan ya? Prioritas Pak. Tawarkan langsung ya? Tawarkan langsung. Oke, buat Pak Dimas. Pak Dimas. Yuk kasih inputan, masukan buat Pak Dimas. Kira-kira apa yang sudah bagusnya dulu nih? Gitu. Ya Pak Ahmad. Penting saya. Bapaknya nih. Bapaknya. Bapak langsung nih. Di toko Pak. Oke. Saya coba menanggapi Pak simulasinya sebentar ini. Tadi Dimas cukup menyampaikan tadi yang Bapak ini, Bapak tanyakan kepada Dimas cukup antusias menjawabnya. Tapi saya sedikit ada melihat begitu Bapak dari calon konsumen menyampaikan pernah menjadi pelanggan PDAM 2 tahun yang lalu, karena itu airnya jelek, sama aja masalahnya air tanah dengan air PDAM. Tetapi saya tadi begitu Dimas sudah mendengarkan apa yang Bapak keluhkan, Dimas tidak mengejar Bapak lagi, mengisolasinya di situ. Itu tuh samanya itu kan masih maknanya masih besar Pak, sama dengan air ini, dengan apakah samanya itu daripada kualitas, ya kan? Apakah itu dengan debitnya tidak memenuhi,
Kalau itu dari begitu Bapak bilang tadi kualitasnya sama, buatan Pak Putus, harusnya Dimas sampai menyampaikan lagi, berbicara itu kan dulu masuk bahasa dulunya tadi Pak, untuk meyakinkan Bapak lagi nih, itu kan dulu PDM sekarang ini bukan PDM yang dulu lagi, baru dia masuk. Berarti udah masuk ke tanggapi ya? Ya, ketanggapi ya. Oh dulu, oh masa gimana Pak? Bapak tanya, kok kan sama aja Pak PDM dulu yang sekarang. Di mana situ bisa mempoles Bapak, dulu kan PDM Pak. Dengan kami yang mau berubah, pemerintahnya mau berubah, PDM itu sekarang sudah menjadi perunda. Berarti Pak Rahmat berkomentar di bagian tanggapinya ini ya? Ya, di bagian tanggapinya. Bisa lebih maksimal lagi. Lebih maksimal. Ada yang satu lagi, begitu ini yang kapan-kapan saya masuk Pak ada kota. Harusnya Dimas di situ tadi, ya, di situ ada tuwe Pak ya. Ada di situ ada penekanan, ada ancaman. Oh kalau Bapak tidak sekarang, kalau Bapak mau ke depan, ini kota kita terbatas Pak. Ya, kita membangun sekarang, membangun itu sekian RPS, itu kota kita hanya tinggal yang mungkin hanya untuk berapa 20 atau 100 konsumen. Bapak yang saya temui ini orang yang 80 nih. Kalau Bapak ini, oke, saya terpastikan Bapak tidak ikut, saya mungkin ke tetangga Bapak sebelum itu. Sehingga dengan begitu Bapak kan berpikir, oke, akhirnya dengan itu ada rasa ketakutan untuk tidak mendapat kota terdepan, akhirnya Bapak ikut menjadi pembina gitu. Oke, luar biasa. Beli plus dulu buat Pak Rahmat. Pak Rahmat kenal nih, saya pancing. Emang buatannya terbatas kan? Pak Rahmat tuh udah gatal mulutnya itu harusnya keluar dari mulutnya Pak Dimas. Bener kan? Ya kan? Terus tadi saya bilang tadi ada diskon nggak? Itu kan salah satu daya tarik tuh. Metode yang pertama, ya kan, dikasih limited edition, ya kan. Terus metode yang kedua adalah takut-takutin tadi, kuotanya nggak cukup loh Pak nanti, gitu kan. Dan segala macam. Oke. Nah, terus dari itu tadi Pak Rahmat menanggapi T ya, di bagian T. DU. Di bagian U-nya ulangi, keluar gak dari Pak Dimas? Ulangi. Ada lagi Pak keberatan yang lain? Keluar ya, ada ya. Kalau saya sih dengar ada tadi gitu. Ada lagi Pak, tanggapan saya, keluhan saya itu apa tadi? Begadang jam 10 malam airnya baru kan kenceng. Nah, berarti ada dua. Terus I-nya ada gak tadi? Isolasi. Baik Pak, jadi selain kualitas airnya jelek, 2 tahun lalu Bapak putus. Yang kedua adalah setiap jam 10 malam begadang, baru airnya kenceng Pak. Nah, baru masuk ke proses tanggapi. Itu udah ada kalau saya lihat dengan T-nya tadi. Cuman memang benar di bagian tanggapinya tadi, cross-sellingnya kurang greget tadi. Padahal udah dipancing tuh. Oh kebetulan banget Pak, kuotanya terbatas nih Pak. Bapak orang yang diprioritaskan. Dari kuota saya itu ada 10, ini udah 8, tinggal 2 slot lagi loh Pak. Gitu. Saya nggak tahu, nggak jamin nanti kalau bulan depan kuotanya habis, ya Bapak bisa waiting listnya itu bisa mungkin 2-3 bulan setelah bulan Oktober. Jadi kayak gitu. Oke, beli plus dong buat Pak Dimas. Oke, wah keren ya, keren. Thank you Pak Rizky udah jelasin. Oke, thank you Pak Rahmat yang memberikan banyak insight gitu ya ke anak-anaknya. Thank you juga Mas Dimas yang sudah sharing, dan ini menarik sekali ya. Nah, tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Rahmat ini adalah yang ini scarcity, kelangkaan. Jadi kalau teman-teman hadir nanti ditanya, nih gimana nih, apakah nanti masih ada jatah? Wah sayang sekali Pak, ini adalah prioritas, orang yang saya temui ini adalah prioritas yang ingin kita berikan layanan terbaiknya. Ya, bisa jadi nanti mungkin banyak sekali yang ingin ikut, ingin mendaftar, tetapi untuk pelaksanaannya, untuk instalasinya nanti akan nunggu antrian. Misalkan contohnya seperti itu juga teman-teman bisa lakukan. Ini scarcity, kelangkaan, itu akan membuat dampak kepada orang itu agak tadi takut ketinggalan, takut nggak dapat, takut nggak dilayani dengan lebih cepat. Nah ini teman-teman perlu juga menyampaikan ini. Tadi Pak Rahmat juga mengingatkan terkait dengan toward away motivationnya gitu ya. Itu juga perlu teman-teman lakukan. Jadi duit ini nanti teman-teman bisa menjadi benar-benar duit betulan dengan metode yang sangat apik sekali nanti kita pakainya. Tepuk tangan dong buat teman-teman.
sebelum kita break untuk 15 menit kita istirahat, ada yang ingin disampaikan atau